Baik, kita lanjutkan topik kita hari ini dengan topik hipersonik aerodinamik. Ya, setidaknya di pertemuan kita terakhir kita membicarakan sekilas tentang apa itu kecepatan hypersonic, kenapa penting kita mempelajari hipersonik aerodinamik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hipersonik aerodinamik ini karena sangat penting, ya. Terutama di zaman sekarang, di mana kita mulai mau menjelajah ke dunia antariksa. Kita mulai menjelajah membuka ekonomi baru di antariksa. Sehingga akan banyak sekali transportasi, perjalanan-perjalanan yang termasuk ke dalam kecepatan hipersonik. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Kita lanjut tentang bahasan kita. Setelah kemarin kita membicarakan tentang dasar-dasar hipersonik, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai sini ya. Kemarin kita bertanya bahwa jika sebuah pesawat dengan kecepatan tertentu, katakanlah kecepatannya 3.000 km per jam, dia naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ya, misalkan dari 1 kilo naik jadi 2 kilo, naik 3 kilo, 10 kilo, 20 kilo, sampai 50 kilometer. Tapi kecepatannya tetap 1.000 km per jam. Pertanyaannya, Mach number-nya sama atau berubah? Nah, itu yang kita bicarakan minggu kemarin ya. Jadi tentunya jawabannya Mach number-nya berubah walaupun kecepatannya sama. Kenapa? Karena perbandingan antara kecepatan terhadap kecepatan suara, itulah yang dinamakan Mach number. Jadi di satu ketinggian dengan ketinggian lain kecepatan suaranya berbeda. Makanya Mach number-nya berbeda. Ya, kecepatannya sama, Mach number-nya berbeda. Kenapa kita harus membicarakan Mach number? Nah, kemarin kita bicarakannya, Mach number kita gunakan untuk bisa mempelajari rejim-rejim. Ya, karena Mach number-nya berbeda, rejimnya berbeda. Apakah subsonik, transsonik, supersonik, hypersonik. Namun pada saat hypersonik, nah, tidak lagi tergantung Mach number. Ya, karena kecepatannya sudah begitu tinggi, maka gaya-gaya aerodinamik tidak lagi tergantung terhadap Mach number. Ya, mari kita bicarakan lebih detail. Introduction to Hypersonic Aerodynamics. Kalau kita lihat, apa saja sih fenomena-fenomena yang terdapat di aerodinamik hypersonic itu? Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, kita tahu bahwa hypersonic itu kecepatannya melebihi 5 Mach 5. Kenapa Mach 5? Kita bicara minggu kemarin, bukan angkanya yang penting. Ya, kira-kira ya Mach 5, tapi sebenarnya dia range antara 4 sampai Mach 7. Ya. Yang penting terjadi fenomena di mana molekul-molekul udara mulai lepas, mulai jadi ion, ya. Itulah yang kita sebut hypersonic. Sehingga karakteristiknya jadi berbeda, ya. Nah, ini contoh CFD yang memperlihatkan pesawat NASA X-43A pada kecepatan Mach 7. Nah, kita ingin mempelajari seperti apa perubahan pressure, perubahan gaya-gaya aerodinamikanya. Terjadi keanehan lain, aliran pada Mach 5 sampai 10. Itu terjadi Doppler effect, ya. Doppler effect. Jadi di belakangnya itu ada terjadi bulatan-bulatan gelembung-gelembung Doppler ya, misalkan. Ini juga perlu dipelajari pada saat Anda mempelajari kecepatan hypersonik.
Keanehan-keanehan lainnya. Ya, ada 6 keanehan yang kita pelajari di sini. Yang pertama, ternyata ada shock layer. Apa itu shock layer? Ya, nanti kita lihat bahwa setiap benda yang punya kecepatan hypersonik dia, misalkan ini bendanya ya, ini pesawatnya sedang jalan, akan terjadi bow shock, shock wave di depannya. Mereka sudah melebihi supersonik. Ya. Nah, bow shock ini makin cepat, dia akan makin mendekati pesawatnya. Area ini, nah ini kita sebut shock layer ya. Lapisan udara yang terkompresi yang terpanaskan secara ekstrim di depan dan sekitar benda yang melaju dengan kecepatan hypersonik. Sini, ya, daerah-daerah ini. Jadi antara bow shock dengan pesawatnya. Panas sekali ini karena udara terperangkap di situ, ya seperti rumah kaca. Tentunya akan panas sekali. Terbentuk akibat interaksi gelombang kejut dengan aliran udara dan permukaan benda. Ya, jadi ada shock layer. Lalu ada juga fenomena aerodynamic heating. Ya, panas sih jelas ya. Pemanasan yang terjadi pada permukaan benda akibat interaksi aliran udara hipersonik yang sangat cepat dan kompresi udara di sekitar benda tersebut, terutama karena gelombang kejut dan gesekan lapisan batas ya. Jadi adanya gelombang kejut dan di sini tentunya ada lapisan batas nanti terjadi ya. Nih, interaksi antara gelombang kejut dan lapisan batas ikut memanaskan juga. Memanaskan udara di sini jadi disosiasi jadi ion, suhunya panas. Kenapa suhunya panas? Ada perubahan dari kinetik energi udara yang begitu cepat di sini berkurang kecepatan sedang melewati shock, berkurang kecepatan. Kemana lari energinya? Nah, bertanya kan? Ya energinya larinya ke panas. Jadi kinetik berubah menjadi panas. Makanya di sini panas. Terjadi aerodynamic heating. Ya, di sini juga terjadi gesekan nih. Ya, di boundary layer ini antara benda dengan udara. Kemana larinya tuh? Kecepatannya yang begitu cepat menjadi kecepatannya rendah. Ya, di boundary layer berubah kecepatan jadi rendah. Kemana ya berubah jadi panas juga. Akhirnya bendanya jadi panas. Memanasi udara juga. Udara memanasi benda. Jadi saling interaksi. Ya, itu menjadi aerodynamic heating. Permasalahan hipersonik itu yang utamanya itu aerodynamic heating. Sehingga ini kalau tidak akan meleleh. Nanti kita lihat ada contoh terbang baru kemarin ya 4-5 hari yang lalu Starship terbang. Jadi itu meleleh siripnya. Kelihatan dari videonya. Ha. Lalu ada yang namanya entropy layer. Jadi ada shock layer, juga ada entropy layer. Apa itu entropy layer? Lapisan di aliran hipersonik yang terbentuk akibat perubahan entropi. Kenapa entropi berubah? Ya karena ada shock. Yang terjadi di belakang gelombang kejut ya, melewati gelombang kejut ini ada shock. Ya, ada gelombang kejut ini, udara entropinya di sini dengan entropi di dalam berbeda. Terjadi perubahan. Makanya ada layer juga, ada lapisan selain lapisan shock, ada lapisan entropi. Lapisan ini mempengaruhi dinamika aliran dan sifat termal di sekitar permukaan benda yang dialirin hipersonik. Dan selain itu gas ya itu tidak berlaku lagi gas ideal. Hukum gas ideal itu tidak berlaku lagi di sini. Ya, di kecepatan hipersonik tidak berlaku. Karena kenapa tidak berlaku? Ya tidak ada gasnya. Gasnya sudah berubah menjadi ion-ion. Sehingga perilakunya tidak lagi berlaku gas ideal. Low density effect. Ya, jika hampa, low density, densitinya berkurang, ya di sana kan sedikit udaranya. Malah di ruang hampa tidak ada udara. Sehingga apa tidak ada yang dipanasin, udara kan tidak bisa merambat di eh, di molekul-molekul panas tidak bisa merambat di molekul-molekul udara sehingga ya tidak ada pemanasan. Independence of aerodynamic coefficient with Mach number, yaitu yang tadi saya bilang ya. Pada saat hipersonik tinggi, ya Mach number yang nggak berpengaruh lagi. Ya.
tidak berpengaruh lagi terhadap CL/CD/Cm. Jadi konstan CL/CD/Cm setelah mah number tinggi karena ya fenomenanya sudah bukan fenomena molekul udara. Nah ini contoh pesawat ulang-aliknya Columbia ya pada saat dia re-entry masuk lagi ke bumi. Anda lihat pada saat re-entry dia masuk lagi ke bumi sudut serangnya tinggi. Kenapa ya? Supaya dragnya besar sehingga kecepatannya cepat turun. Pada saat ini ya kecepatannya hipersonik. Jadi terjadi di sini ya shockwave, bow shock ya di depan ini shockwave. Lalu di dalamnya ada boundary layer, di antaranya ada shock layer. Ini ya shock layer. Ini boundary layer, ini shockwave. Itu fenomena yang terjadi. Nah, untuk mempelajari lebih jauh ada ini lecture note ya yang mempelajari tentang tadi karakteristik hypersonic flow seperti apa. Ya. Jadi terjadi shock wave, ada entropy layer, ada interaksi antara shock dengan boundary layer ya, ada temperatur efek. Ya diceritakan di eh, lecture note itu cukup panjang, 1 jam kira-kira ya. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam fenomena apa yang terjadi, silakan lihat di situ. Lalu terjadi perubahan energi kinetik ke energi panas yang sangat signifikan ya. Jadi kalau Anda lihat pesawat-pesawat seperti ini ya yang pada saat re-entry, nah ini terjadinya pada saat re-entry. Re-entry kenapa di re-entry? Re-entry itu kecepatannya tinggi, ada udara sehingga kinetik berubah menjadi panas. Jadi di sini semua harus dilapisi bahan-bahan anti panas bisa sampai 2000 3000 derajat Celcius. Ya, di sini di leading edge-nya ini semua panas semua nih. Ya, sehingga ya harus dilapisi bahan-bahan tertentu. Di atmosfer bumi ya kecepatannya bisa sampai malah 42 Mach, tinggi sekali. Apalagi kalau dikasih udara, ya akan sangat panas terjadi. Ya, ini contoh kecepatan peluru. Ini peluru cuma 1000 km per jam, ya, hampir Mach 1. Tapi satelit bisa 27 Mach-nya ini International Space Station. Mana yang lebih panas? Ya, peluru karena di dalam udara. Di sini nggak ada udara walaupun dia kecepatan Mach-nya 27. Ya. Tidak terlalu terjadi pemanasan. Apakah satelit terbang di kecepatan hipersonik? Iya, walaupun Mach-nya 25, namun karena di sana udaranya hampa udara, ya tidak terjadi pemanasan. Ini satelit dan International Space Station. Pada saat hipersonik juga terjadi perbedaan flow. Ya, kalau flow-nya ini ya, ini subsonik pindah ke supersonik, makin kencang lagi pindah ke hypersonik. Di subsonik apa yang terjadi? Ya, flow-nya teratur seperti gitu ya, mulus flow-nya. Sehingga gaya-gaya aerodinamik ini perlu dipelajari karena ini yang menentukan perubahan tekanan, menentukan gaya-gaya. Pada saat supersonik terjadi shock. Nah, setelah ada shock, berubah alirannya. Ya, aliran berubah, tekanan gaya aerodinamik juga berubah. Pada saat hypersonic jadi ion-ion. Ya, pada saat ion-ion terjadi perubahan gaya-gaya aerodinamik juga. Ya, kadang-kadang seperti lift itu subsonik ya, naik supersonik maksimum, setelah itu turun. Supersonik turun, hypersonik turun rata. Nah, kenapa rata? Jadi tidak tergantung lagi terhadap mah.
Kenapa di sini yang turun dari supersonik ke hypersonik ya karena sudah terjadi perubahan fenomena. Inilah tugas kita mempelajari subsonik dibagi situ transsonik, hypersonik, supersonik, hypersonik di sini. Jadi rejim-rejimnya berbeda pada saat hypersonik memerlukan analisa reaksi kimia karena temperaturnya tinggi yang tadinya misalkan H2O air ya. H2O itu apa? Ada dua hidrogen, ada satu oksigen. Ini O, ini hidrogen. Biasanya di subsonik ini menyatu ya. Ini pada saat subsonik. Pada saat supersonik ya. Ini misalkan H2O air, molekul air dengan molekul air lagi. Ini semuanya masih menyatu ya. Molekul-molekul air menyatu pada saat subsonik. Pada saat mulai ada shock ya, ada shock nih, ini pecah ya, mulai ini lepas-lepas. Pada saat masuk hypersonik tinggi ya, jadi molekul-molekul bahkan makin supersoniknya makin tinggi ini pecah juga ya, pecah nih. Terjadi atom-atom oksigen. Kadang-kadang oksigennya elektronnya juga saking panasnya elektronnya lepas keluar nih elektron negatif ini positif. Hidrogen juga menjadi positif dan negatif ya. Jadi ion-ion ini jadi fenomenanya berbeda makanya gaya-gaya aerodinamikanya berbeda. Pada saat hipersoniknya makin tinggi terjadi fase berubah dari gas menjadi plasma. Jadi plasma itu ya fase yang keempat ya kita kenal yang ini fase yang keempat. Kalau dulu kita tahu solid dipanasin jadi liquid, liquid kita panasin lagi jadi gas, gas kita panasin lagi menjadi plasma. Nah pada saat re-entry ya kita lihat nanti ada saat re-entry dari eh, pesawat Starship masuk ke bumi, saking panasnya udaranya berubah menjadi plasma. Shockwave yang kuat dan expansive fans, nah ini shockwave nih yang kuat ya, dan paling depan ini shockwave. Dan ekspansi, ini banyak ya, expansive fan menyebabkan variasi density dan pressure. Jadi densitas di sini, pressure di sini, densitasnya berubah-ubah. Makanya densitasnya bisa dilihat pakai Schlieren ya, alat Schlieren yang bisa melihat perbedaan densitas udara. Jadi kelihatan tuh shockwave yang terjadi. Nah, perilaku gas ideal itu seperti ini, ya. Kalau mulainya solid, dipanasin jadi liquid, dipanasin lagi jadi gas, dipanasin lagi jadi plasma. Di mana plasma terjadi atom-atom yang negatif, elektron dan atom-atomnya yang positif. Ya, jadi ion gasnya. Ini perjalanannya. Nah, perjalanannya kalau dari pesawat, mulai dari subsonik, densitasnya konstan, nggak berubah, tapi mulai compressible flow pada saat Mach 0,3 ya, compressible flow. Densitas variabelnya densitinya berubah. Mulai pada saat supersonik, vibrasi mode ya. Jadi ini nih mulai di sini gas-gasnya saking panasnya mulai bergetar, bervibrasi ya. Setelah itu terdisosiasi lepas-lepas. Setelah itu jadi plasma. Jadi pada saat re-entry itu adalah yang paling kuat ya, kecepatan yang paling tinggi, panasnya yang paling tinggi ya terjadi plasma. Jadi biasanya di sini ya fenomena hipersonik plasma. Ini sangat menarik untuk dipelajari pada saat ada plasma kayak gini, ini elektromagnetik nggak bisa tembus. Jadi komunikasi antara pesawat dengan bumi, nah bisa ada terhalang oleh plasma. Itu perlu penanganan khusus juga tentang elektronik pesawat.
Ya, gas hipersonik gas dinamik itu bisa Anda pelajari di video ini ya, video berikut ini. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui apa yang terjadi secara detail. Itu mengenai dasar-dasar ilmu hypersonik. Ya, mari kita lanjutkan pembicaraannya tentang prinsip-prinsip dasar di hypersonik. Jadi kita tahu mulai Mach 0,3 berubah dari incompressible flow, ya, jadi densitas yang tidak berubah menjadi densitasnya berubah, compressible flow. Aliran kompresibel tidak dapat mengabaikan kompresibilitas. Ya, apalagi di hipersonik, mahnya lebih besar dari 5, udah pasti bisa termampatkan gasnya kompresibel. Pada saat itu terjadi gelombang kejut, terjadi gelombang ekspansi, ya, menyebabkan perubahan kepadatan dan perubahan tekanan. Setelah melewati shock, ya, setelah melewati shock, di sini dan di sini pasti berubah densitasnya, pasti berubah tekanannya. Terjadi penyimpangan dari asumsi gas ideal, gas sempurna kalorimetris. Sehingga nggak berlaku lagi gas ideal. Gas ideal itu P kali T konstan. Ya, ini tidak berlaku. Jadi setelah melewati gelombang kejut, tidak berlaku rumus itu. Gelombang kejut, apa itu gelombang kejut ya? Tadi kita udah bicarakan pada saat kita bicara tentang supersonik, gelombang kejut yang kuat dan melengkung dekat dengan permukaan pesawat. Ini gelombang kejut ya. Salah satunya pada saat hipersonik, ini bau shock. Kenapa? Karena terjadi di depan wahana, di depan pesawatnya. Sudut kejut berkurang dengan meningkatnya Mach number ya. Tentunya makin ke sini, makin ke dalam dia gelombang kejutnya selama Mach numbernya makin tinggi. Jadi dia makin menempel di pesawat sehingga akan makin panas. Lapisan kejut tipis terbentuk, peningkatan entropi, jadi ada lapisan entropi juga. Ini sangat berkontribusi pada dragnya makin tinggi dan tekanan permukaan. Ya, sehingga Anda lihat ini alirannya pada saat numuk di depannya berhenti nih alirannya jadi panas. Ya, pada saat di sini ada bau shock, ya, ada entropi layer ya, yang memanaskan boundary layer dan lain-lain. Jadi kompleks sekali yang terjadi di sini. Ini menjadi uh, pembelajaran untuk aliran hipersonik. Nah, kita lihat sedikit ada ini lapisan batas di terowongan angin. Kalau kita rekam apa yang terjadi, ya ini mungkin bukan di hypersonik tapi supersonik tinggi. Anda lihat kalau ini wahananya, ya, Anda lihat di sini ada lapisan batas. Ini ada lapisan batas ya kelihatan. Lalu ada bow shock. Ini shock yang di depan yang tidak menempel. Ini bow shock. Lalu ada boundary layer juga di bawah. Ya, ini di dinding pengujian. Kalau Anda lihat di sini ada boundary layer, di sini ada boundary layer. Pada saat gelombang kejut ini kena dengan boundary layer, ya terjadi interaksi. Ya, nah, di sini ada terjadi interaksi ini antara gelombang kejut dan boundary layer. Ya sama kalau gelombang kejut juga di sini ada gelombang kejut, dia ada interaksi dengan boundary layer. Nah, ini ada fenomena tersendiri yang perlu dipelajari, interaksi boundary layer dengan gelombang kejut. Ya. Di sini terjadi turbulence, ya terjadi drag. Biasanya pesawat-pesawat hypersonic kita menghindari terjadi interaksi ini. Gimana desainnya berubah, dirubah desainnya supaya sebisa mungkin tidak terjadi interaksi. Pemanasan aerodinamis ya, kita tadi sebut pemanasan aerodinamis dominan dalam desain kendaraan hipersonik. Jadi pada saat kita mendesain hipersonik yang utamanya ya, kita ingin menghindari pemanasan aerodinamik. Karena itu yang menyebabkan suhu pesawat sangat tinggi. Energi kinetik berubah menjadi energi termal bisa sampai 2000 derajat Celcius. Ya, pada saat Mach 5 itu 1000 derajat Celcius. Jadi benda apa yang kira-kira bisa kuat ya
di leading edge ini. Di situ terjadi disosiasi molekul nitrogen dan oksigen karena di atmosfer bumi ini banyak sekali nitrogen dan oksigen. Kalau di Mars beda lagi ya, banyak metan. Perhatian utama untuk daerah stagnasi ya yang dekat-dekat leading edge ini ya, daerah stagnasi karena di situ perubahan besar dari kinetic energy menjadi thermal energy. Sehingga kita membutuhkan TPS ya atau sistem pelindung thermal, thermal protection system. Ya, banyak sekali dipelajari untuk wahana-wahana hypersonic. Efek real gas, penyimpangan gas terjadi pada suhu tinggi. Ya, ini ada contoh gambaran-gambarannya. Ini adalah benda yang sedang masuk eh, ke atmosfer bumi. Jadi sini Anda lihat panasnya, ya di sini ya paling panas depan. Atas ada lower density, di sini ada high density. Ya, ini ini Anda bisa lakukan dengan CFD untuk mempelajari thermalnya. Ya, utamanya thermal yang perlu dipelajari soalnya di sini. Dia aerodynamic heating. Jadi banyak sekali buku-buku yang mempelajari tentang gas dinamik ya, karena di sini diperlukan untuk eh, hypersonic. Energi kinetik yang luar biasa dirubah menjadi termal. Apa yang terjadi perlu dipelajari. Udara tidak berlaku lagi. Udara karena eh, di atas Mach 3, udara sempurna, udara gas berubah pengetahuannya. Prosesnya menjadi proses panas dan kimia, termokimia. Di mana yang terjadi di situ adalah vibrasi molekul, terjadi disosiasi, ionisasi, eksitasi elektronik, ya. Hal-hal ini menjadi penting. Terjadi ketidakseimbangan termokimia, distribusi energi dan komposisi kimia menyimpang dari keseimbangan. Tidak seimbang lagi ya, sehingga eh, perlu perhatian khusus. Jadi yang dibutuhkan adalah model gas yang canggih untuk memodelkan yang akurat. Ya, jadi mengetahuannya adalah gas dinamik untuk bisa mempelajari ini. Ya, ada istilah yang namanya stagnation temperatur. Jadi temperatur di mana udara itu berhenti. Ya berhenti ya pada saat numbuk kan berhenti ya di sini. Nah, ini yang paling panas. Ini namanya temperatur stagnasi. Semua energi kinetiknya berubah menjadi energi panas. Jadi temperatur itu ada tiga, temperatur statik, temperatur kinetik, dan temperatur stagnasi atau temperatur total ya. Total temperatur atau stagnasi temperatur. Temperatur statik ya temperatur yang normal, temperatur dinamik ya temperatur yang terjadi karena udaranya bergerak. Fitur daripada aliran hipersonik seperti ini ya, Anda lihat ada shock tadi ya, ada boundary layer di dalam situ, ada expansion wave, ada shock lagi ya, ini free stream. Nah, kita nanti coba lihat karena kemarin tanggal 20 22 atau tidak salah tidak 22 Mei hari Rabu eh, terjadi peluncuran ya flight test Starship ke-9. Ini sangat relevan sekali dengan mata kuliah ini. Jadi perlu dipelajari apa yang terjadi. Nanti kita lihat videonya dan kita lihat apa yang terjadi sekilas ya. Ada parameter-parameter non-dimensi. Kita tahu CL, CDSM ya kalau di subsonik. Nah, kalau di hypersonic kita perlu mempelajari Mach number, Reynolds number untuk tahu ini turbulen atau tidak, bilangan Knudsen ya. Ini untuk efek gas langka. Ada bilangan Prandtl ya untuk menghubungkan difusivitas momentum. Ada bilangan Damm-Kohler ya untuk menentukan apakah reaksi kimia dalam aliran hipersonik akan mencapai keseimbangan
atau tetap beku. Ada parameter kesamaan hipersonik, Mach number similarity. Ya. Ada independensi Mach number. Jadi Mach number itu pada saat Mach number tinggi, ya, koefisien aerodinamis dapat dihitung dengan tidak tergantung oleh Mach number. Jadi sama semua ya, independen dari Mach number. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Jadi daripada subsonik, transsonik, supersonik, ya hypersonik lebih sederhana perhitungan aerodinamiknya. Ya karena konstan setelah itu ya, ya cuma hanya satu formula aja. Baik, berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana kita mendesain wahana hypersonik. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain hypersonik? Apakah perlu bentuknya aerofoil? Apakah perlu mulus? Ya, hal-hal yang kita ketahui di pesawat, apakah masih berlaku? Apakah bermanfaat spoiler, flap kayak gitu ya? Itu termasuk desain aspek daripada pesawat hypersonic. Kita sedikit bahas ya. Bentuknya, kita bahas ya. Bentuknya berbeda pada saat kita mendesain sebuah pesawat wahana hypersonic. Biasanya kalau kita lihat hypersonic, di depannya ada blunt. Ya, tidak tajam, biasanya belum blunt, mulus sedikit ya. Biasanya bentuknya Wave Riders. Apa itu Wave Riders? Kita nanti ceritakan. Tipis, thin, highly swept. Ya. Bentuknya tidak tidak konvensional jadinya. Ya ada banyak buku-buku yang mempelajari tentang desain-desain hypersonic. Ya, jadi ilmunya sudah cukup advance ya. Mari kita bahas satu-satu. Jadi biasanya blunt shape ya. Kita lihat di blunt seperti ini, tidak tajam ya, tidak tajam blunt. Bentuknya jangan tajam, justru sengaja tidak tajam ya untuk mengurangi drag. Pertama, ya, jadi bluntnya, shape-nya adalah tidak tajam. Karakteristik yang kedua adalah biasanya bentuknya wave rider. Apa itu wave rider? Jadi istilah khusus wave rider itu ya seperti gini nih bentuk-bentuknya wave rider ya. Nah, ini wave rider. Wave rider itu kalau bahasa Inggrisnya itu wave itu aliran, rider itu apa penunggang, penunggang kuda itu seperti wave rider. Jadi kalau Anda lihat di apa surfing ya di laut, jadi ini ada gelombang, jadi orang naik di atas gelombangnya, rider surfer itu biasanya di atas. Ini adalah wave rider, menunggang di gelombang supaya bisa ikut gelombang. Nah ini sama terjadi di aliran sub hypersonic ini, ada gelombang kejut ya. Nah pada saat ada gelombang kejut, sedangkan kita butuh lift, ya, dari mana dapat liftnya? Jadi kita nunggang di eh, di gelombang kejut supaya apa? Terjadi lift. Itu artinya wave rider. Ya kita lihat gambarnya nanti ya. Jadi bentuk di depan ini idealnya adalah wave rider aerofoil. Ya. Sehingga bentuknya, Anda lihat pas di depannya ini pasti bentuknya mirip-mirip ini wave rider. Apa itu desain wave rider? Desain wave rider pada pesawat hypersonic ditandai dengan bentuk yang mengikuti gelombang kejutnya sendiri. Menggunakan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gelombang kejut di bawah pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang efisien ya. Jadi ini gelombang kejutnya bentuknya mirip dengan wave rider. Ya, sama di sini itu tergantung dia cruise-nya pada kecepatan berapa. Ya, itulah bentuk wave di depannya, bentuk nose di depannya. Hal ini dicapai dengan merancang ujung depan permukaan bawah agar gelombang kejut tetap melekat. Mengoptimalkan parameter seperti sudut kerucut gelombang kejut dan geometri sayap.
serta menggunakan metode komputasi canggih untuk menyempurnakan bentuk agar stabil pada kecepatan hipersonik dan subsonik ya. Desain ini menjanjikan rasio lift to drag yang lebih baik ya. Kalau kita ingin lift to drag rasio yang tinggi ya bentuknya harus wave rider di depan. Supaya di sini tekanannya tinggi, di sini tekanannya rendah. Jadi ada gaya ke atas. Makanya ini bentuk yang wave rider yang sangat ideal untuk menghasilkan lift ke atas. Nah, lihat dari ini ya. Ini shock wave-nya, ini bentuk eh, pesawatnya, ini shock-nya. Di sini ya, kalau Anda lihat bentuknya di sini di bawah nih dengan di atas pada saat ada sudut serang, di sini tekanannya rendah, di sini tekanannya tinggi, jadi ada lift. Ya, itu yang dicari. Hal ini berbeda dengan bentuk hypersonic konvensional yang gelombang kejutnya sering terlepas, menyebabkan aliran udara bocor dan kehilangan gaya angkat. Sehingga kalau aliran kejutnya lepas, makanya gaya angkatnya akan jadi hilang ya, karena ada turbulensi. Ini adalah jenis wave rider, pembentukan bentuk berdasarkan aliran dan geometri gelombang kejut. Jadi kalau nanti Anda mau mendesain pesawat hypersonic dengan menggunakan wave rider, ya bentuknya seperti ini ya. Lalu fitur lainnya untuk desain wave rider, parameter optimasi desain. Ya. Desain wave rider melibatkan pemilihan parameter seperti semi apex kerucut ya, sudut ininya harus berapa nih semi apex itu sudut ini ya setengahnya. Ini harus berapa rasio bentang terhadap panjang ya. Ini bentangannya berapa terhadap panjangnya ini berapa. Serta sudut dihedralnya. Ini biasanya ada sudut dihedral ya untuk menstabilkan pesawat. Jadi Anda lihat bentuknya berbeda-beda tentunya tergantung kecepatan cruise-nya yang berbeda. Dan dibutuhkan dihedral ya, dihedral atau anhedral untuk menambah kestabilan. Itu parameter-parameter yang dimainkan seorang desainer untuk mendapatkan bentuk yang stabil dan dibutuhkan lift drag-nya juga sekecil mungkin. Ujung depan dan hidung terbang yang tajam, wave radar biasanya memiliki hidung dan ujung depan yang tajam untuk menjaga gelombang kejut tetap melekat dan mencegah kebocoran aliran udara yang dapat mengurangi gaya angkat. Permukaan bawah pesawat dibentuk untuk menahan aliran udara yang terkompresi oleh gelombang kejut sehingga udara hanya keluar di bagian belakang ya di sini nih. Di sini lepas nggak apa-apa. Mempertahankan gaya angkat yang dihasilkan. Ya. Jadi perlu detail pembelajaran lagi ya untuk desain Wave Rider. Ya, ini beberapa fitur hasil CFD-nya Wave Rider. Ya, Anda lihat di sini gelombang tekanan-tekanannya. Interaksi lapisan batas dengan gelombang kejut ini sangat penting dan ini sangat detail sekali interaksinya bisa dipelajari di CFD. Bentuk ini meningkatkan performa pengasih gaya angkat yang besar dan hambatan yang kecil yang kita butuhkan dan juga membuat kestabilan pesawat bagus gitu ya. Lalu pada bentuk yang ketiga itu biasanya tipis, thin, ya seperti ini sangat tipis. Swab delta, ya karena delta sangat bagus pada saat ada gelombang kejut. Anda lihat juga yang supersonik pasti delta. Lalu bentuk selanjutnya biasanya terjadi
tidak konvensional, unconventional shape untuk stability dan kontrol. Ya, bukan hanya aerodynamic lift drag, pitch, yaw dan lainnya saja yang diperlukan, tapi stability margin juga dibutuhkan, dynamic margin juga dibutuhkan ya. Jadi sangat kompleks untuk mempelajari semuanya. Itu tentang desain ya, desain bentuk. Juga Anda perlu memperhatikan bukan hanya bentuk, kadang-kadang materialnya, TPS-nya ya, protection terhadap panasnya yang penting. Ya, misalkan bahannya harus apa? Apakah titanium, ada inconel nih. Ya, ada yang pakai seramik di sini, ada yang pakai seramik komposit, macam-macam. Tergantung kembali lagi misinya, servisnya. Ya, kalau pakai seramik tahan panasnya tinggi, tapi pemeliharaannya tinggi ya karena harus diganti dan lain-lain. Tidak cocok untuk pesawat tempur. Misalkan pesawat tempur ya tidak terlalu sepanas ini misalkan, tapi pemeliharanya mudah titanium. Yang lebih mahal lagi Inconel. Kedepannya eh, apa material tahan panas ini ya seperti apa? Kita butuh material-material yang lebih tahan panas lagi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya AI ya kita bisa mendapatkan material-material baru yang bisa tahan lebih panas lagi. Radiative heating become significant at high velocity. Ya, ada radiasi, panas radiasi, jadi sangat penting. Material yang maju, advance, dan manajemennya, kadang-kadang manajemennya bukan hanya dari materialnya saja, mungkin ada tambahan pendingin, ya, ada aliran udara, ada aliran fluid lagi pendingin, dan lain-lain. Ini contoh-contoh material-material tahan panas yang digunakan untuk wahana hypersonic. Ada juga reusable, barang yang reusable dipakai lagi ya. eh Misalkan ini di Tufrock ya, Toughen Uni-Piece Fibrous Reinforced Oxidation Resistant Composite. Jadi komposit khusus yang sangat eh, yang didesain untuk bisa membuat tahan panas. Ya, banyak sekali program-program material maju ya, yang ingin sampai 3.000, mungkin sampai 4.000 derajat Celcius kekuatannya. Ada juga yang adaptif dan intelligence protection system ya seperti ini, bentuknya berubah, shape changing material, ada juga active control di dalamnya, ada embedded sensor untuk memonitor kesehatannya. Jadi bermacam-macam penelitian yang dilakukan untuk benda-benda hypersonic. Aerodynamic heating di planetary atmosphere ya untuk benda-benda di planet atmosfer, di atas atmosfer sana ya banyak eh, riset-riset yang dilakukan. Misalkan untuk pergi ke Mars ya, untuk pergi ke Galileo, material-materialnya disesuaikan dengan daerah-daerah yang dikunjungi. Hypersonic Vehicle Design and Configuration, kita bicarakan sekarang propulsinya. Ya. Desain propulsinya gimana? Ya, macam-macam. Ada yang pakai rocket propulsion, ada yang pakai air breathing engine, ada yang pakai scramjet, ada yang pakai turbine based combined cycle engine. Ya. Nah, kalau kita lihat biasanya pada saat hypersonic rendah, turbofan, turbojet cukup bagus. Pada saat kecepatannya makin tinggi, kita pakai ramjet atau scramjet. Ya, tergantung mahnya berapa, tipe engine-nya berubah-ubah. Scramjet adalah supersonic combustion ramjet. Ya, sehingga desainnya berbeda karena udah masuk ke eh,
supersonic jet, ya. Jadi pada saat mahnya berbeda, kita membutuhkan jenis roket yang berbeda. Ada plus minusnya, segala macamnya ada plus minusnya yang perlu Anda pelajari untuk bisa mengetahui pemilihan engine. Selain itu, desain konfigurasinya, pertimbangan-pertimbangannya juga meliputi bagaimana stabilitas dan kontrolnya. Ini tantangan pada saat kecepatan hypersonic, karena kecepatannya begitu tinggi. Bagaimana efektivitas kontrol permukaannya? Ya, ada sayap, ada apa? Ada nih yang fin-finnya, kok efektivitasnya gimana? Memerlukan bentuk aerodinamis dan strategi kontrol yang berbeda dengan subsonik. Interaksi viskus mempengaruhi kinerja permukaan kontrol, ya. Ini sangat penting sekali terjadi mengetahui efektivitas daripada ini, ya. Apalagi pada saat panas terjadi disosiasi. Karena kita ingin mengontrol, ya kita ingin tahu berapa gaya-gaya yang terjadi, kita harus mengetahui dengan detail fenomena yang terjadi. Manuver yang presisi sangat penting, ya, apalagi untuk militer. Waktu reaksi yang singkat menuntut aktivasi kontrol yang cepat. Ya, pergerakannya begitu cepat sehingga sedikit aja perubahan itu sangat berpengaruh. Berikutnya kita bicarakan tentang eksperimen di hipersonik. Ya. Metode eksperimen salah satunya adalah terowongan angin. Ya, eksperimen terowongan angin sangat penting dilakukan karena kalau kita langsung menguji di uji terbang ya sangat mahal dan berbahaya, ya. Jadi terowongan angin banyak sekali dilakukan eksperimen untuk mengetahui perilaku aliran. Aliran kontinu, aliran intermiten, terowongan gelombang kejut, ya. Ini contoh-contoh. Anda lihat di video ini bagaimana terowongan angin hypersonik digunakan. Mahal, ya, terowongan hypersonik, dan biasanya hanya beberapa detik nyalanya. Karena kita membutuhkan tiupan yang kencang, ya, tiupan kencang itu memerlukan energi yang besar. Jadi cuma hanya beberapa detik, misalkan 3 detik, 4 detik selesai. Ya, penuhi lagi tangkinya untuk bisa niup lagi. Ya, sehingga mahal sekali. Ini contoh hypersonic wind tunnel. Ya, kalau mungkin bisa kita lihat seperti apa. Ya, jadi ini tuh udah selesai, cuma segitu, ya. Sebentar sekali hypersonic itu. Sehingga dari situ baru di, 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 dilihat data-datanya, ya. Ini cara pembuatannya. Ini kita lihat tadi, jadi harus direkam oleh high speed kamera. Ya. Jadi kita hanya ingin melihat tentunya gelombang kejutnya yang terjadi. Ini apa di sini? Nah, itu ya. Kalau kameranya di freeze, kita bisa lihat nih gelombang kejutnya sangat jelas. Ya, ada interaksi boundary layer sama gelombang kejut di sini. Yaitu contoh hypersonic aerodynamic, terowongan angin hypersonic. Ada lagi pengujiannya bisa berbentuk CFD, mungkin bisa lebih mudah, ya. Metode eksperimen juga bisa berbentuk uji terbang juga. Ya, uji terbang mahal, ya, dan berbahaya tentunya.
tapi penting dilakukan untuk mengetahui karakteristiknya, terutama kestabilan ya. Kondisi penerbangan sementara dengan angka Mach number yang berubah-ubah, kecepatannya kendaraan uji hipersonik yang dapat digunakan ulang ya, dan tentunya akan mahal dan kompleks. Ini contoh video yang sedang melakukan pengujian hypersonik, Anda lihat saja sendiri ya. Lalu metode CFD, ya ini yang paling murah ya, yang tentunya Anda belajar di praktikum untuk melakukan CFD. CFD untuk menyelesaikan persamaan numerik ya, ini memprediksi lingkungan aerothermal, aerodinamika dan termodinamikanya. Tantangannya adalah mengetahui gelombang kejut yang kuat, pemodelan turbulensinya dan efek gasnya. Mesh komputasi beresolusi tinggi yang dibutuhkan, metode gridnya terstruktur dan kadang juga tidak terstruktur. Bagaimana teknik shocknya, bagaimana mengcapture shocknya, bagaimana meshingnya itu sangat penting, dan bagaimana memvalidasinya dengan eksperimen. Ya, biasanya pembelajaran khusus tentang CFD hypersonic. Yang Anda lihat di video ini untuk mengetahui lebih detail tentang CFD hypersonic. Lalu beberapa aplikasi daripada hypersonic teknologi diaplikasikan di militer, terutama di pesawat rudal. Rudal kenapa harus hypersonic? Ya supaya susah diikuti musuh ya. Kendaraan meluncur di kecepatan hypersonic, rudal jelajah hipersonik. Ya, susah dikejar oleh rudal subsonik atau supersonik. Jadi bisa lebih canggih. Pengembangan aktif oleh beberapa negara itu kan negara-negara besar seperti Cina, ya Rusia mengembangkan hypersonic. India. Contohnya digunakan untuk anti kapal, artinya untuk menembak kapal, anti pesawat untuk menembak pesawat, anti rudal untuk menembak rudal. Ya, bisa isinya ada nuklir atau ada bahan peledak biasa. Tantangan bagi deteksi, bagaimana mendeteksi ya pesawat-pesawat hypersonic menjadi tantangan tuh di militer. Pengembangan langkah-langkah penanggulangannya gimana? Ya, bagaimana mengintersepsinya? Bagaimana mengontrolnya misalnya dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali kerjaan di hypersonic militer. Ini contoh UAV yang terbang di Mach 6 tentunya hypersonic ya. Bentuknya Wave Rider. Tentunya ada coatingnya di sini, ini anti tahan panas di depan-depannya. Ingat pada saat ada plasma tahan panas dia tidak bisa tembus elektromagnetik sehingga harus ada cara-cara tertentu untuk bisa menerima navigasi. Nah, penggunaan lain tentunya space ya antariksa. Ini penting terutama pada saat re-entry karena kecepatannya tinggi pada saat re-entry. Anda perlu melindungi manusia di dalamnya. Anda perlu diberhentikan ini dari kecepatan hypersonik menjadi subsonik rendah sehingga harus ada disipasi energi. Biasanya di sini ada ablasi material ya, material yang makin lama menyerap panas lalu hilang ya. 5 sampai 10 tahun ke depan perjalanan ke antariksa akan semakin mudah, akan semakin murah. Sehingga akan makin banyak wahana-wahana antariksa yang dibuat oleh manusia. Akan banyak pesawat-pesawat hypersonic ya yang perlu didesain, dipelajari, dibuat, dianalisa. Seperti ini ya. Semuanya adalah hypersonic. Trajektori space travel, kecepatannya hipersonik ya, space travel. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh pesawat-pesawat hypersonic untuk misi di masa depan, terutama perjalanan kembali dari Mars dan sistem tata surya yang lebih jauh, kendaraan luar angkasa akan menghadapi kecepatan hypersonic, Mach-nya 15 sampai 18 atau mungkin lebih ya. Saat masuk ke atmosfer atau saat re-entry,
akan mempunyai pemanasan yang sangat tinggi, sehingga pertimbangan termalnya akan begitu penting. Anda lihat di sini ya, kecepatannya, di sini ketinggiannya. Untuk pesawat-pesawat ruang angkasa, ada macam-macam ya, NASP, High Lift, AOTVL, Apollo di sini, Space Station, kembali dari Mars, ya. Untuk solar system lainnya, makin tinggi makin tinggi. Peak heating, ya, dia suhunya makan makin tinggi makin tinggi. Transportasi komersial, ya, mulai manusia mempertimbangkan bagaimana membuat pesawat hypersonic. Potensinya untuk perjalanan antar benua, ya, bisa dari puluhan jam, 12, 15, 20 jam menjadi 2 jam sendiri kalau pakai pesawat hypersonic. Pengembangan aktif pada perusahaan dan organisasi riset, tantangannya adalah tadi pengelolaan material tahan panas, ya. Efisiensi bahan bakarnya gimana, bagaimana menghandle gelombang kejut, ya, itu penelitian-penelitian yang dilakukan. Tapi suatu saat kita akan mempunyai pesawat komersial hypersonic. Industri transportasi, ya ini contoh-contohnya, kita punya pesawat Overture yang supersonik tinggi, pengganti Concorde. Ini SpaceX ya, Starship yang sedang kita ikuti perkembangannya untuk membawa kita ke bulan, ke antariksa, ke space, dan juga tentunya ada drone, ya drone yang hypersonic untuk militer. Pesawat dengan kecepatan tinggi itu beberapa contohnya banyak dikembangkan. Kita khusus nanti bicarakan tentang Starship ya, karena itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan dan akan sangat signifikan sekali perubahannya terhadap dunia industri antariksa kita. Masa depan, the future of AI, ya. Ingat, zaman sekarang zaman AI, tentunya AI juga merembes ke antariksa. Apa saja pada saat desain, optimisasi, kita bisa dibantu oleh AI, akan lebih mudah, lebih cepat. Bagaimana membuat flow control dan predictive modeling, ya. Bagaimana bikin autopilot untuk hypersonic, kita perlu AI juga, ya. Bagaimana mengetahui uncertainty, sesuatu yang rawan. Ya, AI bermanfaat sekali pada saat desain. Ini contoh-contohnya AI dan machine learning untuk analisa data, untuk optimasi aerodinamik dan konfigurasi. Bentuknya seperti apa yang paling optimal? Itu perlu AI itu bantu. Neural network untuk shape optimisasi, ya, bagaimana yang supaya menghasilkan drag-nya yang lebih kecil, lift-nya yang lebih bagus. Identifikasi design improvement. Kalau kita punya banyak data tentang beberapa jenis pesawat, akan bisa dimasukkan ke AI untuk bisa mengetahui fitur apa yang lebih efisien. Integrasi CFD, ya, untuk mendesain lebih mudah, lebih cepat. AI scientist, ya, kita bisa menghasilkan seorang saintis di AI yang bisa mengerti tentang hal-hal fenomena hypersonic. AI juga digunakan untuk kontrol, ya tadi untuk akur trajektori, prediksi trajektori mana yang lebih baik untuk sampai ke Mars misalkan, ya. Deep learning model untuk fenomena-fenomena seperti tadi disosiasi, ionisasi, ya, fisik, ya, terutama fisik temperatur tinggi, kita perlu mengetahuinya lebih jauh. AI powered guidance and navigasi. Ya, bagaimana sistem guidance dan kontrolnya, navigasinya untuk pesawat hypersonic. Juga real-time prediction of flow behavior. Ya, bagaimana menganalisa perilaku aliran di kecepatan hypersonic.
Autonomous capability dengan AI, apa saja? AI bisa diintegrasikan dengan autonomous untuk operasi militer dan operasi komersial. Mempercepat misi perancangan, ya. Autonomous reaction to complex high-speed situasi dan enhance early deteksi kalau ada ancaman-ancaman terhadap yaitu tadi terhadap fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, misalkan ada vibrasi, ada musuh, ya, ada keretakan dan lain-lain. Perlu AI yang bisa membantu. Juga AI dibutuhkan untuk tadi mengetahui sesuatu yang belum jelas, ya. AI machine learning digunakan untuk mengakses uncertainty di aliran hypersonic, juga digunakan untuk improve understanding, membantu pemahaman kita tentang flow dan desain hypersonic. Ya, jadi lama-lama kita belajar ke AI untuk mengajari kita bagaimana eh, ilmu-ilmu hypersonic. Karena banyak hal-hal yang belum manusia ketahui dan itu perlu mesin untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia. Tren dan riset-riset yang sedang terjadi di AI, ya. Tadi ada autonomous AI untuk desain, untuk kontrol, untuk analisa, AI untuk advance defense, ya, bagaimana mengcounter attack, AI untuk wind tunnel, AI untuk real time optimisasi, ya, optimisasi secara real time, dan juga untuk sistem adaptive control. Ya, banyak sekali ini yang sedang dilakukan orang tentang hypersonic AI. Tren masa depan penggunaan AI yaitu dia bisa diintegrasikan tadi dengan adaptive control untuk sistem otonomus juga, otonomusnya macam-macam, ya. Bahan masa depan bisa didesain juga dengan AI. Misalkan AI bisa disuruh mendesain pakai grafin. Ya, grafin itu apa? Seperti ini nih, bentuknya seperti kotak-kotak grafin, seperti lebah itu, ya. Grafin itu sekarang sudah sangat advance sekali, ringan dan kuat. Simulasi real time menggunakan digital twin, ya. Jadi punya benda aslinya, perlu modelnya dalam bentuk komputer. Ini digabungkan untuk bisa mendesain, mensimulasikan, ya. Pengembangan sistem proteksi termal, ya, seperti ini yang bisa tahan panas sampai ribuan derajat Celcius. Jadi banyak sekali penggunaan-penggunaan AI tadi yang kita lihat masa depan, ya, untuk mendesain, untuk sistem aliran, untuk sistem flight control, untuk mengetahui keilmuan aerodinamik, ya. Riset di dunia pertahanan banyak sekali, ya. Kita lihat kalau dia di penelitian-penelitian di pertahanan, industri pertahanan, dia berfokus kepada kecepatan tinggi, juga sistem kontrol yang intelijen, surveillance yang intelijen, juga penggunaan sistem kontrol untuk bisa mempenetrasi musuh. Ya. Ini yang dilakukan oleh pertahanan militer, ya. Militer biasanya lebih maju karena dia punya budget yang lebih besar, ya. Futurist research, Anda lihat banyak sekali riset hypersonic masa depan, baik itu di bentuk propulsinya, eh, benda tahan panasnya, ya, AI-nya, sistem komunikasinya, strukturnya, materialnya, aerodinamikanya, sistem pendorongnya, energi storage-nya, dan lain-lain, ya. Dan kita lihat contoh klasik, ya, klasik sekarang, ya, sangat menarik untuk kita perhatikan evolusi Starship, karena Starship itu satu-satunya yang sangat paling maju pesawat hipersonik antariksa. Yang dilihat, ya, perkembangan dari awal desainnya seperti ini sampai sekarang lebih ramping,
sistem kontrolnya berubah, ya, ditambah eh, kanat pin di depan, kontrol tailnya juga berubah, ya ini evolusi, ya, selama berjalan ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, dan lain-lain. Jadi yang sekarang kita punya adalah Starship jenis ini yang terbang. Ya, ini Starship juga ada nanti ada jenis Jo 1, jenis 2, jenis 3. Engine-nya berubah-ubah ya dan desainnya ya makin lama akan makin benar, makin bagus ya. Tren masa depan Starship menandai evolusi dalam desain roket hypersonic dan sistem kontrol adaptif. Tantangan thermal dan dinamika masih menjadi fokus pengembangan. Sistem berbasis AI dan adaptive flight control akan menjadi tren masa depan. Ya. Jadi ini pesawat-pesawat hypersonic yang sedang dikembangkan termasuk oleh Blue Origin, ya, Starship tentunya yang akan pergi ke Mars, ya, ini dan tentunya ada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan International Space Station. Ingat, Space Station ini di atas kecepatannya tinggi bisa sampai 20-30 mah, ya. Sehingga perlu juga bahan-bahan tahan panas. Ya sekilas kita lihat nih Starship Flight Test ke-9. Ini dilakukan hari Rabu kemarin, jadi belum seminggu ya. Kita lihat seperti apa yang terjadi. Ya, ada hal-hal yang perlu dipelajari, dilihat, ya menarik untuk kita perhatikan. Mana uji terbang Starship yang ke-9 ya. Jadi kita coba lihat dari mulai meluncur sampai akhir apa yang terjadi untuk bisa mengetahui perjalanannya ya. Ya detailnya bisa nanti Anda lihat sendiri, tapi saya sekilas saja momen-momen pentingnya apa saja yang terjadi. Jadi ini pada awal-awal Anda lihat ya engine-nya nyala semua, ini bagus. Ini pada saat ini meleleh ya. This episode will walk through every major moment of the flight, break down the technical challenges, and analyze what these setbacks mean for Starship's future. Stick with us here at Great SpaceX as we dive into the mission's critical lessons and what's next for the path to space. The afternoon at Starbase was as breathtaking as ever. About half an hour before the launch, the live stream kicked off, capturing the mesmerizing scenes of venting and fuel loading as anticipation built across the world. The countdown. Nah, kita lihat pada saat dia meluncur, bagus, 33 engine-nya nyala semua. Nah, ini lihat ya, Anda semuanya nyala. Ini Anda bisa lihat di sini. Nyala semua engine-nya. Ini sangat penting. Nah, ini pada saat separasi. Ya, tahap 1 dan tahap 2. Separasi, lepas, berhasil juga dengan baik. Nah, kita lihat. Nah ini lagi turun ke bawah, Anda lihat semuanya nyala ya. Kecuali yang di luar memang yang dimatikan. Ini bagus nyala semua. Nah pada saat mendekati bumi, ini dimatikan terus dinyalakan lagi. Nah ini mati terus nyala. Nah pada saat nyala kembali, terjadi error. Ya atau error, makanya menjadi meledak. Ya. Nah ini pada mati semua, mau dinyalakan lagi.
Ini sangat kritis sekali pada saat penyalaan engine. Nah, ini nyala engine, meledak. Jadi pada saat engine dinyalakan kembali, dia meledak. Itu dipelajari. Tapi Anda perlu perhatikan bahwa engine ini pernah digunakan sebelumnya. Ya, jadi ini reuse. Jadi sebenarnya cukup berhasil. Engine sudah, roket sudah bisa digunakan kembali. Ya. Ya, itu yang pertama. Jadi ada peledakan, memang sedang pengujian. Ya, ini yang kedua. Ya, Anda lihat sampai Mach 26, kira-kira lah ya. Mach 26 pada ketinggian 150 kilometer di atas bumi. Jadi udah di antariksa nih. Space itu di atas 100 kilo itu udah space. Ya. Nah, ini ada udah nyampe ke space, sudah berhasil di atas sana dan kecepatannya udah mencapai kecepatan yang dibutuhkan 26.000. Ya, sehingga dia bisa eh, terbang di space. Nah, rencananya waktu itu mau mengeluarkan Starlink, nih, satelit ya, uji coba. Tapi ya ini tidak terbuka ininya nih ya, jendelanya tidak terbuka, kelihatannya macet nih ya. Sehingga gagal pengujian. Mungkin yang berikutnya akan diuji kembali. Nah, setelah itu terjadi masalah-masalah ya. Nah, Anda lihat ini sistem autopilotnya gagal, mati. Ya, dibilang di pengumuman itu sistem auto roll kontrolnya atau stabilisasi kontrolnya mati. Jadi setelah stabilisasinya mati dia akan terguling-guling. Guling-guling jadi panas ya, jelas panas ini meleleh di belakang. Apa yang menyebabkan itu semua sedang dipelajari. Jadi pada saat re-entry ini paling krusial. Ini lihat plasma ya. Ini plasma, Anda lihat plasmanya kelihatan dengan jelas. Nah, ini siripnya. Sudah 45 menit terbang. Nah, ini lihat di depan, Anda lihat ini meleleh. Nah, ya. Nah, begitu saking begitu panasnya. Ya, karena tidak didesain untuk kecepatan sekian, ya. Kalau sistem kontrolnya berjalan. Ini karena sistem kontrolnya tidak berjalan, ya wajar kalau panas dan meleleh dan rusak. Oke. Nah, katanya ada kebocoran, leak cause of loss of main tank pressure during the course and re-entry phase. Ya, jadi ada kebocoran nih di tang utama ya yang menyebabkan tadi sistem kontrolnya gagal. Ya, akan direview lagi. Tapi apa? Itu namanya percobaan. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan yang ke-10, pengujian ke-10 bisa segera dilakukan, nanti bisa berhasil seperti ini, bisa salingnya keluar, ya, bisa kembali lagi ke bumi, seperti ini, ya, ke laut. Ini yang akan direncanakan di yang ke-10. Oke, itu perjalanannya. Kita lihat sekarang lagi berikutnya apa setelah itu. Ini setelah peluncuran tersebut, Elon Musk mengadakan press release dan bercerita di press release-nya tentang masa depan Starship. Ya, ini sekitar 40 menit. Kalau Anda punya waktu, lihat semuanya ya. Bagus sekali untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini di pabrik Starbase yang Texas yang terbaru, katanya dia ini akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini di belakangnya ini adalah roketnya ya. Jadi kalau Anda lihat, ini roketnya cukup besar. Nah ini Starbase yang lama dan ada yang ini Starbase yang baru, 2025. Ini Starship yang lama juga lihat Anda lasannya bengkok-bengkok, nggak mulus ya. Tapi kalau Anda lihat Starship yang baru mulus sekali.
Nah, ini yang Starbase yang sekarang di Texas, ya, begitu lebih canggih lagi. Lalu setelah itu Elon Musk berbicarakan tentang ini di belakang ini ada roket-roketnya ya. Ini sistem separasinya nih di atas ini. Jadi dia berbicara di pabriknya. Ini Starbase, kecanggihan Starbase yang baru lah. Lalu dia bicara juga tentang nah ini sistem separasi yang dia bilang yang terbaru di atas ini ya. Yang digunakan bagaimana kan namanya hot staging. Pada saat berpisah tahap pertama dengan tahap kedua, yang ini didorong sama tahap pertama engine nyala. Jangan sampai penyalaan engine ini merusak engine yang ini. Nah, makanya di sini ada desain khusus kan, ada protection panas juga supaya semburannya tidak merusak ini tapi justru malah membantu pemisahan antara kedua roket tersebut. Itu dibicarakan oleh Elon Musk. Juga Elon Musk bicara juga tentang engine yang baru, Raptor 3, yang akan digunakan di peluncuran-peluncuran sebelumnya. Nah, tujuannya SpaceX membuat roket ini supaya bisa digunakan lebih cepat lagi, rapidly reusable rocket. Makanya perlu ditangkap oleh chopstick. Nah, ini yang ketujuh ya, penerbangan yang ketujuh pertama kali berhasil ditangkap oleh chopstick. Gunanya apa? Supaya sejam kemudian bisa direfill lagi, terbang lagi. Ya, kalau nggak ditangkap sama chopstick akan lama waktunya. Ya perlu dibawa dulu, perbaiki dulu dan lain-lain. Kalau dengan ditangkap oleh chopstick, bisa cepat diisi ulang. Terbang lagi dalam 1 jam katanya. Nah, jadi ini dua-dua kali berhasil ya penangkapan seperti ini. Ya, teknologinya sudah cukup. Anda lihat hanya 3 engine yang nyala. Kemarin malah yang berikutnya hanya 2 engine yang nyala. Juga masih bisa ditangkap. Ya, ini sangat sangat berhasil dengan baik chopstick ini. Nah, chopstick ini juga akan digunakan untuk menangkap ini ya. Nah, rencana berikutnya ke depan menangkap Starship juga tahap yang kedua. Nah, mudah-mudahan seperti ini yang terjadi bisa ditangkap dua-duanya. Di tingkat 1 dan tingkat 2 ditangkap oleh chopstick. Ini rencana ke depannya. Mudah-mudahan katanya tahun ini bisa dicoba seperti ini. Karena tahun 2025 ini akan mencoba 25 kali Elon Musk. Ya mudah-mudahan tiap 2 minggu, 3 minggu sekali akan melakukan peluncuran. Nah ini engine terbaru Raptor 3. Kalau Anda lihat Raptor 3 ini sangat lean sekali, sangat mulus sekali bentuknya, sangat ringan. Tapi tenaganya malah lebih bagus pada engine-engine sebelumnya. Ya, juga alirannya sangat bagus. Juga dia Elon Musk akan mencoba SPBU ya, refueling. Jadi roket diisi propel apa diisi bahan bakarnya oleh roket lagi di antariksa. Ini dibutuhkan ya untuk bisa lebih jauh terbangnya. Ini akan dilakukan kalau tidak tahun ini tahun depan kelihatannya. Ya, ini rencana refueling di atas juga SpaceX sedang mengembangkan anti tahan panas yang lebih bagus lagi katanya dan akan dicoba di roket-roket berikutnya. Ini generasi Starship berikutnya lebih besar, lebih panjang. Selain desain-desainnya berubah dan juga engine-nya berubah. Ya, jadi thrust-nya lebih besar. eh,
Ini desainnya lebih bagus, mungkin material tahan panasnya juga akan lebih bagus lagi. Jadi ini perubahannya ya. Akan kalau Anda lihat di sini sekilas ini lebih panjang, ini lebih panjang. Jadi akan bisa membawa fuel atau manusia atau benda lebih banyak di atasnya. Yap. Lihat improvementnya seperti apa. Nah ini ya Starship akan bisa bawa 200 ton. Padahal sebelumnya Falcon hanya 64 ton. Ya, Falcon 4 yang biasa dipakai ini. Jadi bisa berapa? 3 kali, 4 kalinya lebih ya. 3 kalinya atau 4 kalinya lah. Nah, bagaimana kita bisa pergi ke Mars katanya? Pergi ke Mars itu hanya bisa dilakukan 2 tahun sekali ya. Mana ininya gambarnya? Nah, ini ya. Jadi Mars itu kan dia berputar, bumi juga berputar. Jarak paling dekatnya hanya terjadi 2 tahun sekali. Nah, pada saat itu diluncurkan. Nah, kita lihat rencananya, jadi pas diluncurkan dari bumi, dia akan sampai Mars dengan jarak yang paling dekat, 2 tahun sekali. Nah, ini akan terjadi di tahun 2027. Katanya mudah-mudahan pada tahun itu sudah siap bisa pergi ke Mars. Jadi waktu yang dibutuhkan bisa sampai 3 bulan, 4 bulan untuk nyampe ke Mars. Dengan teknologi yang sekarang ya. Nah, kapan akan itu dilakukan? Mulai tahun ini banyak sekali yang akan dilakukan. Kita lihat pertama kali tahun 2026, tahun depan akan bawa robot Optimus ya, robotnya Tesla nih. Ya, jadi dia yang akan pergi tahun 2026. Tahun 2027, tahun berikutnya baru akan manusia yang pergi. Hah? Ya Optimusnya disuruh ke sana, suruh bangun rumah dulu buat kita ya. Nah, nah, dia bilang ya dia mau membangun dulu sini ya. Jadi mungkin nggak satu yang diluncurkan, bisa beberapa diluncurkan. Karena waktunya mepet ya, waktunya 2 tahun sekali kita bisa hanya meluncurkan. Ya ada 2 kali katanya, dua landing sama Optimus. So, ada berlima ya dia bikin bangunan di sana, di atas. Ini rencana yang akan dilakukan oleh Starship. Mudah-mudahan. Jadi cuma dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan akan banyak hal yang terjadi. Ya, Elon Musk berencana mengirim 1.000 roket ke Mars. Ya, silakan Anda lihat videonya untuk lebih detailnya. Tapi intinya ke depannya akan bikin kota di Mars, city on Mars. Ya, mulai tahun 2027 ke sana. Ya, siapa tahu dari Anda bisa juga ikutan ke sana mungkin ya. Wakil Indonesia lah, bisa bekerja di Mars atau bisa membantu mengembangkan kota di Mars. Ya, mudah-mudahan. Karena Elon Musk mengundang siapa saja yang mau pergi ke Mars gratis, malah digaji. Bukan gratis ya, diterima gitu artinya. Jadi memang dibutuhkan banyak.
Butuhkan setidaknya 1 juta atau 2 juta orang katanya yang diminta jadi volunteer. Tentunya dikasih gaji ya. Volunteer itu bukan gratisan. Anda sekali ke sana berhasil, balik lagi ke sini ya udah nggak usah kerja lagi saya yakin. Udah cukup uangnya yang dikumpulkan. Oke, setidaknya itu masa depan kita. Saya juga sangat berharap sekali Starship ini bisa berhasil dan kita sebagai manusia bisa punya bumi yang kedua di Mars sana. Ya, sehingga manusia akan bisa lebih berkontribusi lagi. Anda bisa punya pikiran yang lebih jauh lagi untuk eh, mengisi kehidupan di dunia ini ya. Jadi dari pidato Elon Musk yang terakhir itu ada beberapa highlight yang perlu kita note. Pertama, dia bilang dia akan membuat 1.000 Starship per tahun. Jadi sekarang itu pabrik Starship itu sudah mulai dibuat, ya, dan disiapkan untuk bikin 1.000. Artinya sehari 3 roket dibuat. Bayangkan, itu besar sekali pabriknya, ya. Bukan angan-angan sedang dibuat pabriknya. Yang kedua, reusable tadi ya, supaya bisa sejam diisi lagi. Yang ketiga ada Raptor Engine 3. Sebenarnya udah ada 4 sekarang Raptor Engine, juga ada versi keempat. Tapi Raptor Engine yang ketiga itu juga sudah sangat efisien. Yang mungkin berikut-berikutnya roket yang terbangkan pakai Raptor Engine yang ketiga. Juga tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan diuji cobakan refueling, mengisi bahan bakar di antariksa. Karena untuk pergi ke Mars, pergi ke bulan perlu di refuel dulu, diisi dulu penuh, ya. Jadi nggak bisa hanya sisa fuel yang ada, harus diisi penuh baru bisa pergi ke Mars. Dan juga akan mulai bikin kolonisasi tahun 2025, mulai pergi ke sana, dimulai dengan tahun 2027 pakai kru, ya, pakai orang atau pakai robot, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan rencana-rencananya bisa berhasil. Nah, bagaimana di Indonesia mengenai antariksa ini untuk menyambut kehidupan di antariksa masa depannya? Kita harus ikut, ya. Tentunya udah mulai Indonesia mulai ini banyak negara-negara asing tertarik dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu punya khatulistiwa. Karena kalau meluncurkan dari khatulistiwa bisa 30% lebih murah diskon. Ya, dia punya kecepatan bumi kan berputar. Dari bumi putarannya khatulistiwa jauh lebih besar sehingga kalau meluncurkan lebih kenceng. Ya. Rusia sudah mulai kerjasama dengan Indonesia bikin spaceport antariksa bumi ya, peluncuran antariksa di Biak katanya. Mulai nih April April ini sudah mulai jadi MOU. Tapi selain itu sebenarnya India udah punya tuh. India udah mempunyai station aja penerima ya, ada radar aja di situ, tapi belum tempat peluncuran. Ya, kedepannya dia akan tertarik juga. Eh, SpaceX juga sudah membicarakannya di Indonesia ya. Indonesia sudah menawarkannya juga ke SpaceX. Jadi kalau ini semua terjadi, ya Indonesia akan ramai tentang antariksa. Dan tentunya kita harus punya juga kemampuan sama dengan kemampuan bandar-bandar pesawat, ini juga kemampuan bandar-bandar antariksa. Kalau Anda akan pergi orang-orang Indonesia ke antariksa ya diterbangkannya di Bandara Indonesia tentunya supaya lebih murah daripada harus diterbangkan di tempat di negara lain. Itulah ke depannya. Konklusi dan future direction masa depan kita, aerodinamik hypersonic sangat penting untuk kemajuan dirgantara dan pertahanan. Kenapa penting ya? Pertahanan dengan kecepatan hypersonic akan lebih sulit di deteran sama orang lain ya dengan musuh. Prinsip-prinsip dasar melibatkan kondisi aerodinamik dan termodinamik. Termo akan lebih penting ya di hypersonic. Desain kendaraannya khusus. Ada namanya TPS, Thermal Protection System. Dan teknologi propulsinya juga khusus sangat diperlukan buat hypersonic. Metode eksperimen dan komputasi perlu dipahami dan dikuatkan untuk Indonesia. Juga Indonesia perlu menguasai AI, karena AI akan membantu ilmu pengetahuan, membantu cara mendesain, membantu sistem kontrol. Banyak sekali yang bisa dibantu oleh AI.
Jadi AI itu sebagaikan intelijen profesor yang akan membantu orang Indonesia untuk menguasai teknologi dirgantara. Penelitian masa depan akan fokus di fenomena dasar, material canggih, sistem propulsinya, dan aplikasi AI ya. Jangan lupa aplikasi AI harus dikuatkan. Selain teknologi normal aeronautika. Kolaborasi lintas disiplin adalah kunci untuk membuka potensi penuh penerbangan hypersonik. Tidak bisa kita kerja sendirian, kerja dengan ahli-ahli lainnya. Baik, sampai di sini diskusi kita tentang hypersonic. Nanti kita lanjutkan diskusinya di kelas. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.